Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, dengan saya sendiri, Rika Wijayanti dari SDN Ciranjeng, Kabupaten Majalengka, dengan CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Terima kasih kepada Bapak Endang Muhtadin sebagai fasilitator dan Ibu Intan Permatasari sebagai pengajar praktik. Tujuan khusus modul ini yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi pembelajaran modul 2.3 yaitu diantaranya pengertian coaching. Coaching adalah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Menurut Grant tahun 1999. Adapun paradigma berpikir coaching, yang pertama fokus pada coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching, yang pertama, kemitraan. Dalam proses coaching, posisi coach terhadap coaching-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach dan memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Yang paling mungkin dilakukan, paling besar kemungkinannya berhasil. Adapun coaching dalam konteks pendidikan, pertama filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan pemberdayaan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Dua, sistem Among. Sebagai seorang guru atau pendidik atau pamong, dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat Among atau menuntun. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coach untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Adapun kompetensi inti coaching, yang pertama, kehadiran penuh. Presence. Coaching presence sehingga dan pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. Kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan mengunggah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Ketiga, mendengarkan dengan aktif. Keterampilan mendengarkan dengan aktif atau sering kita sebut dengan menyimak. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Dalam percakapan coaching, fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach.
yakni mitra bicara. Selanjutnya, mendengarkan dengan rasa. Salah satu referensi yang dapat kita gunakan untuk mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif, yaitu rasa yang diperkenalkan oleh Julian Reisner. Yang pertama, R, receive atau menerima, yang berarti menerima atau mendengarkan sesama informasi yang disampaikan coaching. Perhatikan kata kunci yang kedua, apresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coaching. Ketiga, S, merangkum. Saat coach selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sendiri. Terakhir, ask atau tanya. Ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Selanjutnya, Tirta sebagai alur percakapan coaching. Acuan umum sebuah alur percakapan coaching yang akan membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur Tirta. Tirta dikembangkan dari suatu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari goal, reality, option, dan will. Yang pertama, tujuan. Menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. 2. Identifikasi. Menggali dan memetakan situasi saat ini atas fakta yang ada. 3. Rencana aksi. Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. 4. Tanggung jawab. Berkomitmen untuk langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai sebagai positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kepekaan, konstruktif, berencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Selanjutnya, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Yang pertama, emosi yang dirasakan. Saya merasa terbuka, pemikiran dan termotivasi untuk terus belajar dapat memahami yang baik tentang coaching dalam supervisi akademik. Merasa tertantang untuk mempraktikkan coaching dengan siswa dan rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan baik sehingga kedepannya bisa menerapkan supervisi akademik. 2. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki, yaitu mendapatkan materi dan pemahaman tentang coaching dalam dunia pendidikan. Hal yang perlu diperbaiki terkait kompetensi coaching yang baik, yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot dalam mengarahkan coach menemukan solusi permasalahan. Yang ketiga, implikasi terhadap kompetensi diri, yaitu mengoptimalkan kompetensi sebagai seorang pendidik yang bisa menjadi seorang coach di lingkungan sekitar, baik dengan siswa maupun rekan sejawat. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik? Supervisi akademik adalah kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Sehingga penerapan coaching dibutuhkan sebagai penerapan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru agar kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja. Pertanyaan yang kedua, coaching
dan sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan merupakan prinsip dari coaching. Coach dan coachee setara. Dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aktif manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dan dalam prosesnya kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi kolaboratif antar supervisor dan pertanyaan ketiga, apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Kegiatan supervisi akademik diasumsikan sebagai suatu kegiatan observasi atau penilaian terhadap emosi, sehingga kegiatan supervisi hanya menjadi kegiatan yang jatuh ke tangan guru, dan guru akan merasa terbebani ketika disupervisi. Kemudian seringkali supervisi akademik dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satuan. 4. Pertanyaannya, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya dapat melakukan sosialisasi tentang apa yang sebenarnya supervisi akademik menggunakan konsep coaching beserta contoh nyata. Kemudian dibutuhkannya sebuah keterampilan berkomunikasi lebih untuk melakukan coaching. Karena pada dasarnya proses coaching ini dilakukan dua orang antara coach dan coach. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket kedua, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam kompetensi coaching, dengan Tirta merupakan alur percakapan coaching sebagai coach diwajibkan untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindful listening yang telah dipelajari pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Di akhir percakapan perlu suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang digunakan, yang paling besar kemungkinan berhasil. Karena setiap coachee mempunyai kompetensi yang beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Keterkaitan coaching dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.3 pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam penggalian informasi atau identifikasi. Informasi yang didapat dalam pembelajaran diferensiasi adanya pemetaan dengan 3 cara, yaitu nama siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan sebagai data dalam proses coaching sehingga siswa mampu mengoptimalkan potensinya untuk menemukan solusi terbaik. Adapun keterkaitan modul 2.2 dan modul 2.3, yaitu dalam proses coaching supervisi akademik diperlukan penerapan kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, baik bagi seorang coach maupun coachee. Sehingga KSE digunakan seorang coach agar mampu mengendalikan dirinya serta menuntun coachee menemukan solusi atas permasalahan. Terima kasih, itulah video koneksi antar materi pada modul 2.3. Salam bahagia dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.